Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Sebelumnya, perkenalkan, saya Trinopiani dari UPTD SD Negeri 1 Taman Sari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat persemaian segala benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat selamat dan bahagia sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, peran seorang guru adalah sebagai engarso sung tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan, eng madyo mangun karso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, sedangkan Tukuri Handayani di belakang memberikan sebuah dorongan kepada peserta didik. Terdapat 3 kerangka perubahan transformasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang kedua adalah prinsip perubahan, dan yang ketiga adalah apa yang berubah. Kodrat keadaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan perubahan yang dialami anak. Sedangkan kodrat alam yaitu pendidikan yang menyesuaikan karakter maupun kondisi lingkungan anak. Dan kodrat zaman yaitu pendidikan yang menyesuaikan dengan tantangan zaman yang akan dihadapi anak. Dalam melakukan suatu perubahan, menurut Ki Hajar Dewantara terdapat 3 prinsip perubahan. Yang pertama adalah kontinuitas. Pengembangan pendidikan dilaksanakan secara terus-menerus dengan berkesinambungan. Yang kedua adalah konvergensi. Pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa diambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa sendiri. Dari transformasi pendidikan Ki Hajar Dewantara, apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi yang terdiri dari cipta pikiran, rasa, perasaan, dan karsa kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Dengan kata lain, budi pekerti adalah kesadaran yang ditampilkan seseorang dalam berperilaku. Baiklah, saya akan memaparkan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga adalah apa yang segera saya terapkan agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama yaitu saya masih mempercayai bahwa pembelajaran hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Yang kedua, saya masih meyakini bahwa guru itu adalah sumber utama dalam belajar. Yang ketiga, saya masih memprioritaskan nilai yang baik sebagai satu-satunya acuan keberhasilan dalam pembelajaran. Dan yang keempat adalah saya masih mempercayai bahwa belajar itu harus di dalam kelas. Adapun yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara merubah pola pikir saya bahwa proses pembelajaran harus dilaksanakan secara menyeluruh, bukan hanya afek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara merubah pola pikir saya bahwa pembelajaran yang baik berorientasi terhadap murid. Guru hanya sebagai fasilitator yang menyiapkan kebutuhan murid untuk berkembang. Pendidikan
kan sudah seharusnya berpihak pada murid dengan tidak memaksakan kehendak, melainkan menghargai dan memerdekakan dalam belajar, karena setiap murid memiliki keunikannya masing-masing. Pendidikan adalah menuntun atau memberi arahan kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka agar kelak mereka bisa selamat dan bahagia. Pendidikan adalah tempat persemaian untuk membentuk peradaban dan kebudayaan bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, pendidikan harus memanusiakan manusia. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya terapkan yaitu merancang pembelajaran yang variatif, interaktif, menarik, dan menyenangkan. Dengan merancang sebuah pembelajaran seperti ini, maka siswa akan lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, saya juga menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa akan lebih mandiri serta aktif dalam pembelajaran tersebut. Saya juga memposisikan diri sebagai fasilitator pembelajaran yang memberikan kemerdekaan dalam belajar. Saya mengenal karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka serta dengan orang tua wali murid. Kemudian saya juga menetapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan kolaboratif. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.